보니까 봄이 네가 라라라라라리 널 보고 있으면 알게 baby 너를 위한 멜로디 yeah. 네가 늦으니까 잘 들어봐 play yeah. 라라라라라리 널 보고 있으면 알게 baby Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Mutiara dengan NPM 102220018 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan mereview materi yang sudah saya pelajari pada semester 3 ini, mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3, yang mana dosen pengampu Dr. Insinyur Haji M. Budi Jatmiko, MSI. Di sini saya akan membahas mengenai ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ada 5 poin pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada urgensi mengenal Allah. Yang kedua, cara menuju mengenal Allah. Yang ketiga, penghalang-penghalang dalam mengenal Allah. Yang keempat, bukti keberadaan Allah. Dan yang kelima, mengesahkan Allah. Yang pertama, urgensi mengenal Allah. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa sih penciptanya dan untuk apa diciptakan. Ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi makrifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi ketaatan kepada Allah. Semakin menghambakan diri dan bersifat ihsan, ma'rifatullah hanya bisa kita lakukan dengan menggabungkan panca indera, akal, dan hati. Adapun pemahaman tentang Allah Ta'ala harus didukung oleh dalil-dalil yang kuat atau kuatil dalil. Yang pertama ada dalil nakli atau nas yang tertulis dalam kitab. Yang kedua dalil akli atau akal atau logika. Yang ketiga dalil fitri atau fitrah atau naluri. Dengan mempelajari ma'rifatullah, maka akan menumbuhkan atsimar, yakni yang pertama ada al-huriyah atau kemerdekaan, yang kedua ada at-tuma'ninah atau ketenangan, yang ketiga al-barokat atau keberkahan, yang keempat al-hayatut thayyibah atau kehidupan yang baik, dan yang terakhir ada dukhulul jannah atau dimasukkan ke dalam surga. Berikutnya mengenai at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Menurut Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut jalan-jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada melalui ayat-ayat qauliyah atau firman Allah, pencipta bumi dan langit, yang mana terkandung dalam surat Al-Hadid ayat keempat. Yang kedua, melalui ayat-ayat kauniyah. Yang ketiga, mukjizat atau contohnya seperti kisah Musa dan tukang sihir Fir'aun, yang mana terkandung dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-107 dan ayat ke-129. Yang keempat, membenarkan. Maksudnya membenarkan di sini adalah Islam mengajarkan bahwa dalam membaca ayat-ayat Allah, gunakanlah akal dan nakli, yaitu akal untuk memikirkan, menggali dan menganalisis atau menyimpulkan, nakli mengambil dari Al-Quran, keduanya digabungkan sehingga mencapai hasil yang baik, tasdik atau membenarkan ayat-ayat Allah, dan akhirnya beriman kepada Allah. Yang kelima melalui metode Islam, dan yang terakhir ada juga melalui metode selain Islam. Selanjutnya mengenai al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang dalam mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama ada maradu syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati. Yang kedua, maradu asyubhah atau menimbulkan kerugian.
Berikut sifat-sifat yang berkaitan dengan penyakit hati. Yang pertama ada al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta membuat kerusakan di bumi. Yang kedua ada al-kibru atau kesombongan. Merupakan sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Yang ketiga ada az-zulmu atau kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai pada peringatan Allah. Yang keempat ada al-kizbu atau kedustaan. Merupakan sikap bohong dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Dan yang terakhir ada kasratul ma'ash atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Berikut sifat yang menimbulkan kerugian. Yang pertama ada al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran. Yang kedua ada al-irtiyab atau keraguan-raguan, disebabkan karena sedikitnya ilmu dan makrifat atau pemahaman. Keraguan-keraguan ini lahir dari kebodohan. Yang ketiga al-intiraf atau penyimpangan. Manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntutannya. Dan yang terakhir ada al-ghaflah atau kelalaian. Jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mengenai al-adilatu ala wujudillah atau bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada dalil fitrah yang mana terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-122. Fitrah berarti asal atau kesucian. Fitrah adalah sifat asasi, dasar yang masih murni, yang belum dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua ada dalil indrawi, yaitu dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera. Contoh bukti indrawi yang nyata seperti terbelahnya bulan, yang mana terdapat dalam Quran surat Al-Qamar ayat ke-1, Isra Miraj, terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-1, pertolongan malaikat, terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-9, dan adanya siang dan malam, terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-190. Yang ketiga, dalil rasional yang berdasarkan akal, seperti sebab dan akibat. Yang keempat, dalil nash atau berdasarkan nash, ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tadi dalam dalil rasional hanya sampai pada kesimpulan adanya zat gaib yang berada di dalam alam semesta ini, dalam dalil nash ini, wahyu Al-Quran memperkenalkannya dengan sangat jelas, menunjukkan kepada kita akan keberadaan Sang Maha Pencipta. Selanjutnya ada dalil sejarah, atau kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu di atas muka bumi ini. Yang keenam ada mengenal keagungan Allah. Hal ini berfungsi untuk menguatkan pandangan kita betapa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luar biasa. Dan yang terakhir ada mengesahkan Allah. Islam mengajarkan bahwa zat yang kita agungkan itu adalah zat yang telah menciptakannya dan memberinya rezeki, memelihara, dan memilikinya. Berikut merupakan poin pembahasan terakhir, yaitu mengenai tauhidullah atau mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat. Yang pertama ada tauhid rububiyatullah, adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah,
serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Rabb. Makna dari Rabb dapat disimpulkan yaitu Kholikon atau keesaan Allah sebagai pencipta, Rozikon atau keesaan Allah sebagai pemberi rezeki, dan Malikan atau kebesaran Allah sebagai pemilik alam semesta. Yang kedua, Mulkiyatullah atau Tauhid Mulkiyah adalah berasal dari kata maliki yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Maknanya adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin, pembuat hukum atau pemerintah. Yang pertama ada walian atau pelindung dan pemimpin yang mana terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat ke-7 dan ayat ke-196. Hakiman atau pembuat hukum terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat ke-12 dan ayat ke-40. Amiran atau pemerintah terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat ke-3 dan ayat ke-54. Yang ketiga ada goyatan atau yang dituju. Seorang hamba yang mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi, dan yang disembah. Maka dari itu, manusia seharusnya menjadikan Allah sebagai tujuan, satu-satunya orientasi dan yang hak disembah. Yang keempat, ada ilahan ma'bu'udha atau Tuhan yang disembah. Makna dari ini menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi, tidak ada Tuhan selain itu. Dapat disimpulkan bahwa dengan kita mempelajari ma'rifatullah, seorang hamba dapat mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan hidupnya lapang, tenang, dan dia hidup dalam rentang panjang antara sabar dan syukur. Cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.